Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya akan share tentang pengalaman saya terkait dengan penggunaan Pixel 3a saya yang saya sudah gunakan selama kurang lebih 6 bulan. Ya, harga. Harga bekas HP ini berada di kisaran ya kalau kita lihat di e-commerce ada yang menjual 1,8, 1,7, kemudian juga harga tertinggi ada di 2,3. Itu kalau misalnya dilihat dari kondisi fisiknya ya. Tetapi rata-rata yang dijual di e-commerce baik di Shopee ataupun di Tokopedia ini bodinya sudah cukup bagus ya, atau cukup mulus tanpa ada baret dan no shadow, itu dengan harga sekitar 2 juta. Nah, itu sudah bagus banget. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah biasanya HP yang kita dapat di sini adalah batangan. Ya, kemudian yang didapat di sini adalah RAM 4 GB dan ROM-nya 64 GB. Tentunya di sini adalah X dari Jepang ya. Kondisi fisik dan body. Jadi ketika impresi dulu ketika pertama kali mendapat HP ini, yang dipegang di sini adalah rasanya compact ya, pas di tangan karena ukurannya yang cukup kecil ya. Kemudian Pixel 3a ini juga hadir dengan layar OLED ya, dengan ukuran 5,6 inch yang mana sudah resolusinya Full HD Plus, dan juga di sini sudah ada always on display ya. Jadi bisa menampilkan informasi-informasi ketika ada notifikasi yang muncul. Untuk kinerja, Pixel 3a menggunakan chipset Snapdragon 670. Kalau buat buka banyak app udah kewalahan sih, malah kadang nge-freeze ya. Dan jangan dibuat main game loh, karena 670 ini bukan untuk main game. Dia bakalan panas banget dan boros. Kemudian untuk kapasitas baterai juga di sini sudah cukup ya. Pixel 3a punya daya tampung baterai 3000 mAh dengan pengisian daya 18 watt dan sudah cukup buat harian. Dan kemudian untuk speaker kalian bisa dengar sendiri. Smartphone ini dibekali dengan kemampuan kamera seperti Pixel 3a yang standar dengan kamera beresolusi 12,2 MP dari Sony menggunakan sensor 363 yang termasuk di dalamnya juga ada fitur night sight. Kemudian Pixel 3a ini juga dibekali dengan kamera depan beresolusi 8 MP untuk keperluan selfie. Jadi untuk keperluan selfie sudah cukup banget. Dan kalian bisa lihat foto-fotonya dan beberapa sampel videonya. Yang perlu kalian juga ingat bahwa video di Xiaomi Pad 5 saya dan iPhone 8 kemarin itu semuanya direkam menggunakan Pixel 3a saya ini. Sedangkan kekurangannya adalah di sini ketidakhadiran dari penambahan kartu memori, karena memori yang ada di HP ini hanya 64 GB. Kemudian yang berikutnya adalah masih single SIM ya, tidak dual SIM. Nah, ini cukup bagi saya adalah deal breaker ya. Kemudian yang berikutnya adalah baterai yang hanya sekitar 3000 mAh. Jadi dalam satu hari ini saya bisa 2 kali ngecas. Ya, tentunya kalau limbah Jepang ini ya, atau Google Pixel bekas Jepang ini yang saya gunakan ternyata sudah tidak bisa menggunakan kartu SIM lagi ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini saya menggunakan kartu Live On atau dari XL. Nah, ini juga nggak bisa. Sebelumnya saya gunakan kartu Bayu ini bisa. Tetapi kalau misalnya saya menggunakan Bayu, kemudian Telkomsel kartu ASIM juga nggak bisa, meskipun saya sudah riset berkali-kali. Nah, ya lalu saya berinisiatif untuk WA sellernya.
ya. Ya sama sellernya diusahakan supaya bisa ya ditembuskan IMEI-nya lagi supaya bisa menggunakan jaringan seluler, tapi nyatanya hingga saat ini tidak bisa menggunakan seluler dan sampai saat ini tidak respon lagi dari sellernya. Ya, lalu saya tanya ke counter langganan saya. Ternyata HP bekas global ini kadang hanya diinjek atau kata lainnya diaktifkan IMEI saja dalam waktu 3 bulan hingga 1 tahun saja. Kalau mau diaktifkan 3 bulan ya bayarnya 150.000, kalau setahun bayarnya 400.000. Kalau ingin permanen secara digunakan terus-menerus, maka kita membayar 30% dari harga HP baru tersebut. Jadi HP bekas Intar ini diaktifkan IMEI-nya hanya dalam jangka waktu tertentu, dan apabila udah lewat waktunya, maka HP tersebut akan diblokir kembali IMEI-nya. Tentu saja ini ilegal ya. Saya pernah tuh coba aktifin IMEI Pixel 3 saya untuk 3 bulan saja, tapi ternyata belum bisa hingga saat ini. Jadi ya pasrah aja. HP-nya saya buat foto-foto doang, jadi ya saya pesan aja nih, pastikan kalian membeli HP, apalagi HP bekas yang resmi, atau setidaknya seller mau tanggung jawab atas apa yang terjadi sama HP kita. Oke, sekian dulu curhat Gigit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.